Halo, balik lagi sama gue Ezar di Jacket Press Podcast. Nah, kita sekarang lagi bersama Bung Harba, salah satu pengamat sepak bola kesayangan kita. Gimana Bang? Apa kabar Bang? Baik, seger-seger juga. Seperti yang ada di depan gue nih sendiri. Karena ini kita baru buka puasa. Ya, Nah, gimana? langsung aja Bang. Kemarin gimana Bang tanggapannya nih? Karena kan Abang langsung live nih. Langsung di mana? Di Sydney. Di sini Gak pakai basa-basi ya. gak pakai basa-basi Bang, langsung aja. Oke, ya pertama kemarin sebenarnya kalau persiapan, keriuhan, terus vibes-nya itu sebenarnya wah luar biasa. Kebetulan gue kemarin ke Perth dulu, sempat ketemu Struik, kemudian kita ke Sydney, persiapin segala macam, walaupun gue gak terlalu terlibat dalam teknis, cuman vibes-nya luar biasa. Bahkan Hamin Sabtu itu kita sempat buyup, ada acara, ya talk show lah, dan abu-burit bareng, ada Bang Effendi Ghazali, ada Ilan Altatiri, ada Justin juga datang ke sana, terus ada Bang Arya juga, macam-macam loh. Itu seru, yang nggak seru hasilnya. Betul lah. Ini Apa? benar. Jadi ya mungkin menang kalah itu biasa dalam sepak bola, tapi kalah secara destruktif seperti itu ya nggak ada yang menyangka juga sih. Iya benar Bang. Makanya Bang, kenapa kita lihat ini hasilnya ya kita kan punya ekspektasi ya Bang ya. Tapi ya gimana kemarin karena match kemarin itu ekspektasi kita benar-benar dibikin jatuh Bang. Nah itu gimana Bang? Ya itu yang gue bilang, menang kalah dalam sepak bola biasa. Ekspektasi publik memang macam-macam. Kalau gue sendiri sebenarnya sejak lama gue udah bilang, ya kita seri aja gue udah senang. 1 poin aja gue udah seneng banget. Bahkan sorry itu saya nih, kalaupun kita kalah tapi kalah secara terformat, kalah ngelawak, ya udahlah apa boleh buat gitu. Karena Australia kan tim kuat, nomor 4 paling bagus di Asia. Kemudian juga mereka main home, apalagi mereka langganan Piala Dunia tuh. Jadi ya kita paham lah. Cuman intinya banyak faktor kekalahan itu karena kesalahan kita sendiri, nah gitu loh. Jadi ya itu yang disayangkan, dan bukan hanya soal kalah. Kalau kita mungkin kalah tapi fight, mungkin ketika kita datang menyambut Bahrain nanti, itu mungkin akan lebih pede. Nah, tapi kan ini nggak seperti itu. Belum lagi ada dinamika lah yang terjadi di ruang ganti. Ya ini dinamikanya beda sama yang di Bahrain tapi ya. Artinya ada kayak Sandy Walsh juga sempat dikabarkan cedera, walaupun dari update terakhir Pak Sumarji bilang nggak ada masalah. Oleh lecet doang, ada masalah, kecuali Hilgers yang katanya cedera udah bulan Belanda. Tapi nggak apa-apa karena pelatih kita cukup lumayan. Ada Rizky Ridho, terus El Preman, Rahab Pertibotok nanti balik kan ya. Dia mudah-mudahan nanti kita bisa. Aduh, minimal jangan kalah deh. Minimal udah kalau bisa hilang perkembangan hilang. Tapi menurut Abang, kemarin kan kita tahu pelatih Patrick Kluivert nerapin gaya permainan yang langsung frontal, Iya. langsung ya terbuka, segala macam. Memang di 10 menit pertama kita terkesan bisa mendikte Australia nih. Iya. Tapi setelah momen gol pertama, sebenarnya pelanggaran yang sebenarnya juga harusnya sih nggak terjadi. Iya. Itu pemain kita seakan-akan harus buru-buru untuk nyetak gol penyama kedudukan. Akhirnya ya udah mental akhirnya jatuh, tercipta gol kedua segala macam Dan seterusnya ya. ya. Akhirnya ya seperti yang kita tahu semua hasilnya. Ya. Apakah realistis jika bermain dengan cara bermain seperti itu nanti ketika melawan Bahrain? Apalagi Oke. di pertandingan pertamanya Bahrain, waktu bertemu Australia, mereka tuh parkir bus. Dan menang 1-0. Plus guling-guling ya. Aduh, tapi itu golnya udah ribet. Tapi itu dia permainan kan. Sepak bola pada intinya adalah kemenangan. Apalagi di kualifikasi seperti ini, semua laga itu final. Iya. Oke. Ya. Ini langsung. Oke, jadi gini, sebenarnya prinsip perperangan itu seperti kita dulu waktu merebut mereka. Kita waktu gerilya main frontal. Ini bisa jadi punchline nih Zar. Kita kan enggak, ketika kita lawan prinsip ya di teori Sun Tzu nih, ketika lawan kuat kita harus ngumpet. Ketika lawan lemah, kita justru harus terbuka. Ketika kita lemah, kita harus terlihat seolah-olah kuat. Ketika kita kuat, harus seolah-olah lemah. Nah itu tidak terjadi. Nah ini kita lawan Australia, jangan notabene kita tadi udah jelasin kuat bla 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 tuan rumah, kita belum main terbuka. Lu ngosen bola, lu bawa aja pulang bolanya. Ya, kemenangannya di bawah pulau dikali. Iya. Nah, kalau lawan Bahrain, oke. Mungkin kita merasa kita bisa melawan
mengalahkan mereka. Tapi jangan salah juga, lawan Bahrain ini juga gak gampang ya, bener. Ya kan, gak gampang, sangat gak gampang. Gue udah cerita, teman-teman juga mungkin udah tahu, mereka main di Gulf Cup kemarin, kalau nggak salah akhir tahun, gue lupa, sampai Januari. Terus mereka main dengan tim yang hampir sama, tim terbaik mereka, tidak ada dinamika pergantian pelatih, ya kan? Jadi ya lu gak bisa anggap enteng juga. Bahkan kemarin sempat waktu gue sampai dari Australia sampai di Soekarno-Hatta, gue sempat rekam video mereka, nyolot kayaknya. Iya. Yang gue mau kasih tahu bukan apa-apa, ini orang berarti gak ada takutnya. Iya. Jadi kita nggak bisa anggap enteng juga. Lawan Jepang, Mereka kekuatan sampai menit 60. 60-an, dan banyak peluang yang diciptakan Bahrain. Jadi jangan sampai 2 kali ekspektasinya segini, hasilnya segini. Makanya kalau gue boleh jujur, seri aja gue upload, ya udah deh. Seri aja, bayangin tuh, gue berarti kan Sih ya udah. Menurunkan ekspektasi ya. ya kalau mau menang, mau tanya semut yang jalan juga mau menang. Dia orang Indonesia. Nah, tuh, tapi tentu kalau kita bisa menang, itu adalah jalan terbaik untuk menutup semua masalah di Sydney. Nah, kembalinya ke siapa? Ya ke Patrick Kluivert. Dia pelatih kepala, head coach. Kepala kan otak, berarti kan dia harus berpikir. Walaupun otaknya Alex Pastur. Cuman kelihatannya Alex Pastur tetap ada egonya si Patrick Kluivert kan ya. Kalau gue lihat, Alex Pastur ini realistis. Dia pragmatis, dan itu tidak terlihat di Sydney. Malah terlalu optimisme, main menyerang habis. Yang kita lihat nih, mau nggak Kluivert berkompromi dengan Alex Pastur yang mungkin akan lebih hati-hati, akan lebih pragmatis dalam menghadapi Bahrain. Baik menentukan formasi pemain maupun taktik strategi yang dijalankan. Nah, kalau itu bisa, mungkin kita punya harapan. Apa mungkin nanti ada sedikit perubahan susunan pemain, terutama di gelandang ya, Oke, Dunge. Nathan ya. Nathan, itu PR kita. Kita tahu kemarin ketika Line up muncul. Lat muncul, jelas dong ekspektasi kita kan pasti jadi Pervesi Atau ya Farjanan ya. Tapi ternyata yang muncul Nathan. Dan ketika di pertandingan, lini tengah kita seakan-akan bolong besar di sana. Nah, nah ini good point nih. Terus Nathan sering ketika kita ngepres, memang kita full court press. Bener, full court press. Tapi ketika itu pemain Australia masih bisa ngelos. nah ini Masih bisa keluar dari pressnya. Dan ketika ketemu di bagian tengah, Nathan sering banget terlambat. Jadi ujung-ujungnya fall. Fall itu kan juga merugikan sebenarnya. Iya. Dan ketika misalkan kita dapat bolanya, Australia bermain setengah, dia nutup jalur passing kita. Iya. Jadi Tom Hayat tidak bisa berkreasi sih. Iya, nggak ada yang cover. Nah, jadi kebetulan ini mungkin udah pernah gue spill 1-2, cuman mungkin belum ada nih kalau di sini mungkin belum tahu. Jadi kebetulan waktu gue nonton pertandingan itu di media tribun, nggak jauh dari situ tuh ada Gerald Vandenberg. Dia kan analis, jadi di atas lah gitu ya, di tribun atas. Kemudian gue punya teman orang Belanda yang denger nguping-nguping dia nih teriak-teriak. Salah satu yang dia omongin benar yang JP bilang. Itu double pivotnya terlalu jauh, Tom Hayat sama Nathan. Ya kenapa? Ya karena Nathan mungkin udah lama nggak main. Sehingga feeling dia nggak dapet situ. Termasuk juga kesalahan dia ketika melakukan pelanggaran di lawan potongan hati. Akhirnya apa? Ya lini tengah kita bolong. Dan Australia nggak peduli. Mereka, lu posen bola selama mungkin, mereka track back aja kan. 39% menguasai bola kalau nggak salah. Waduh amat. Tapi bisa bikin 11 shot, 5 jadi gol. Lawan cuma kasih 1 gol. Ya udah, mau diapain? Nah itu yang nggak boleh terjadi lawan Bahrain. Kalau lu tanya tadi pertanyaan pertama bridgingnya, ada perubahan nggak? Ada Bameo mengatakan left right doesn't work, try right. Yes, nggak. Hanya orang bodoh yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Jadi pasti ada perubahan dan harus ada perubahan. Harus. Baik di komposisi pemain maupun cara bermain. Komposisi bermain, gua rasa 90% dari penonton kalian nih apa gegenpressing ya? Gegenpressing. Gegenpress, gak pakai ing ya? Gegenpress. Setuju? Ragnar harus main, lo pasti. Ya jelas. Hapner juga very likely harus main. Mentality dia, Karena kita butuh energi seperti Abner ya. kali dia fighting. Karena kebetulan mungkin nanti bisa dimasukin kali itu apa namanya Rizky Ridho ke interview. Oh nanti dulu ke belakang nanti interview gua ke dia ketika dia touchdown di King George Smith Airport di Sydney. Itu dia yang pertama kali pemain dari 29 itu yang touchdown di Sydney pertama kali tanggal 26 sore ya atau siang waktu sini. Gue sempat interview dia, gokil mentalitinya, gue suka banget, respect. Nah dia harus main tuh. Cuman gue bilang lu dia nggak janji bisa menendang orang apa entah. Pemain Bahrain, gak janji katanya. Nggak janji, tapi gue nggak apa-apa deh. Yang penting semangat lah. Kadang-kadang perlu juga begitu, tapi dari Spiritnya harus ada. ya cuma jangan terlalu offside lah. Yang pasti semangat dia oke. Tapi dia benar-benar bilang, but you promise you will give the best for Indonesia. Of course I will fight. Wah ini yang kayak gini-gini gue demen nih. Jadi bukan yang menye-menye, bukan yang pura-pura cedera atau apa.
Agak dia. Ala yang gue lihat akhir-akhirnya ini sesama pemain yang agak memberi semangat kepada pemain lain Bang, bukan kepala pelatih nih. Malah kepala pelatih mungkin gue lihat pemain sempat bikin statement Agak pesimis. dia agak pesimis. Nggak boleh sebenarnya itu. Itu yang waduh ini Jadi lucu nih Zar. Waktu habis konferensi pers lawan Australia di konferensi pers gua ada di situ, dia bilang gini, "Oh, we play like a lion," katanya. Lah, gue bilang kayak lion apaan ya Sir? Singa ngantuk ini yang main gitu. Iya toh, harusnya dia main ya kita kayak Jaya itu keren. Dia mengakui kesalahan, ada kurang kita, which is nggak ada masalah, mereka udah fight. Tapi ini enggak. Nah, tapi ketika lawan Bahrain yang harusnya agak hiperbola, malah dia pesimis. Nah, itu yang gua nggak ngerti ya bener. nah itu Bang, Gua nggak ngerti. Lukanya lah Patrick SpongeBob apa? Patrick Carr. Iya, jadi ya tapi gua nggak tahu. Mudah-mudahan nanti ada perubahan yang benar-benar signifikan ya dengan masuknya Hafner, masuknya Wagner, dan mungkin juga Rizky Ridho ya sebagai penggantinya Hilgers ya. Nah, Hilgers kan udah balik ke Belanda ya, mudah-mudahan. Dan Nathan juga udah pasti Nathan harus diganti. ya harus Ganti entah Joe Pelopesi, dan Joe Pelopesi he's very nice guy. Waktu di mix zone gue stop dia, gue pikir biasanya kalau gue malah beda-bedain sih ya. Tapi intinya mereka ini pemain diaspora, walaupun yang nggak main kita stop. Joe 1 minute udah Joe mau berhenti. Padahal nggak main, kadang-kadang lu ngapain sih wawancara gue main. Jadi iya gue rasa he's a very committed guy. Tapi doesn't matter. Gue rasa yang nemenin Tom Ha itu ada 2 opsi, ditemenin sama satu DM. Apakah itu Ivar Jenner atau Joy, atau 2 sekaligus double pivot. Nah, itu tergantung Alex Pastur. Gue udah nggak usah ngomong Clifford tuh, karena Alex Pastur yang kelihatannya lebih inisiatif, ya kan? Nah, mudah-mudahan dia bisa ngeliat itu dan bisa meramu dengan baru. Mungkin untuk satu nama, Emil Laudero, apakah patut dicoba? Itu sih memang jadi perbincangan juga ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari 5 gol kemarin sih, gue nggak tahu. Argumi, ada nggak yang kesalahan dia? Blender menurut tuh, apa? Sebenarnya enggak. Nggak ada kan? Enggak ada. Tapi takutnya adalah mental Iya. Martin Pass udah kena kayak. Nah, Karena udah 5 gol. makanya gue selalu bilang ada 20-30% di ruang ganti yang kita nggak tahu nih pemain seperti apa. Nah, itu nanti pelatih. Mungkin dia ngobrol-ngobrol, kalau dia emang pelatih yang udah berpengalaman, dia kan tahu nih. Bener yang lu bilang tadi, Pak. Oh, mungkin Martin Pass kayaknya kurang siap. Bisa juga dicoba. Dan gue seneng banget sih. Mudah-mudahan ini juga for the sake of his own interest ya, si Emil. Ya kan ada isu kan soal bapaknya bla bla bla. Mudah-mudahan emang dia dimainin. Terus anggaplah kita unggul 1-0 atau 0-0. Terus ada penalti lawan, dia save. Jadi kan kayak oke deh, iya welcome. Oh sorry ya, ternyata dulu kita ada pernah masa lalu, tapi lu udah buktikan lu Komitmennya. ternyata mudah-mudahan itu kalau the best skenario. Tapi ada Smeder mau diturunin siapapun, gue berharap ya supposed to be antara 2 itu kan, PS atau Emil, mudah-mudahan terbaik loh. harusnya home lah ya. Gitu. Jujur sebenarnya kalau kemarin di sayap kiri, kalau saya pribadi sih masih kurang puas dengan performanya Dinjes. Oke. Karena banyak banget bola ketika ngalir ke kiri, ketika sampai di Dean James, mati di situ. Siap. Padahal harusnya ini dari kacamata penonton biasa aja ya. Paling enggak Nggak biasa, gue tahu dia pinter. Gue tahu dia. dia sengaja dia cut inside atau ya coba gocek-gocek kayak Ole lah. Ole itu kan Oleh bagus ya. licin banget tuh. One of the best. Iya, one of the best. Iya. Tornen trofnya bagus ya. Itu mungkin apakah juga bisa jadi pertimbangan, tapi nggak tahu juga sih ya, mungkin akan nyoba siapa misalkan ketika Dean James mungkin dicadangkan. Dean James kan ngisi posisinya Verdong kan, karena Verdong kemarin turun ya. Nah, jadi mungkin ya kalau kita sepakat Hafner di belakang Jaya sama si Ridho, tiba-tiba Verdong balik lagi ke LB. Nah, posisi yang diisi sama Dean James mungkin diganti Ragnar. Udah menurutku sih kurang lebih seperti itu. Iya kalau kita lihat Verdong sih ya, mantepnya di LB ya. Iya. Dia bisa CB, teman ya. Ya kalau udah ada Hafner, gua rasa udah ada untuk Karena kan banyak juga kita belakang itu CB-nya banyak juga ya. dia melipah dia 6 atau 7 Termasuk Ferrari, ya Ferrari, Jordi Amat. Makanya dari awal waktu itu kan orang sebegitu Kluivert ditunjuk itu pelatih, semua perdebatannya kan 3 back, 4 back kan. iya. Nah oke, begitu sebelum hari K emang kita macam-macam asumsi kan. Tapi begitu 30 pemain diumumin, gue langsung tahu 3 back nih. Kenapa? Dia manggil CB dan 6. Bahkan Joybun kan juga bisa CB. Kalau tidak salah, dia lebih Ya oke, makanya 6 lebih 6 plus kan gitu. Jadi 6 yang firm berarti kalau dia pakai 4 back, dia kan butuh 2 CB. Ya paling dia panggil 4. Iya benar. Maksimum 5. Oh dipanggil 6 berarti 3 back. Nah jadi
untuk pertandingan besok sih gua rasa kalau si Jasinator CB kiri ini paling enak kan natural Kidal dia ya. dan natural kidal. Jadi kalau body shape-nya enak, Kardong kiri tuh udah nggak usah diganggu lah. Udah enak dan udah kenal satu sama lain. Ragnar depan udah mantep tuh. Tinggal keberuntungan aja. Apalagi nanti kalau misalkan Ragnar dan Ole bermain, dua orang itu penguasaan bolanya kuat. Nah, ya itu betul. Penguasaan bola kuat. Tapi memang kurangnya Ragnar adalah insting finishingnya dia kurang. Karena memang posisinya bukan ketika. Tapi gak apa-apa kalau misalnya memang duet sama Ole kan finishingnya oke. Dia paling bagus. Nanti worker kan si Ragnar. Ragnar itu ya. Ya kayak yang gol Arab Saudi kan dia yang supply assist ke Tuh Marceling ya. Oh ya awalnya ya fast play Bila biasa ya. Dan Ole pun juga kuat banget tuh. Bagus soal Pembawaan bolanya. dan dengan catatan dia baru gabung loh. Baru weapon. Positioningnya pinter banget. Pinter banget nyari celah. Ya mungkin yang terbaik aja lah buat match Selasa malam nanti lah ya. ya kita semua pengen menang asal jangan kalah lagi. Sekarang gue yang tanya sekali penutup. Apa gimana Pak? Prediksi skor berapa? Ayo lo. Kita ya nggak muluk-muluk lah, satu sama lah. Seri. Ya seri lah. Atau enggak mungkin kalau bisa menang mungkin menang tipis ya. Tapi ya balik lagi dengan syarat kita nggak bisa gaya aneh se-eksplosif kemarin lagi. Oh nggak bisa tuh total football Betul ya. yang ada total nangis. Bener. Jadi main aman ya jangan kalah kalau bisa menang. Iya, asal lagi sekarang kita main di depan publik sendiri. Wah, presiden 10.000 penonton siap nonton. Iya, apa perlu negatif football ya kayak Jose Mourinho? Ya kalau bisa menang mau bodos set. Nggak apa-apa. Yang penting kasih lakir. Mau pakai back kiri semua kan gitu. Kalau gua sama lo lah. Ya lo udah menang, kalaupun nggak menang ya Jangan kalah lah. Paling enggak jangan kalah. ya minimal ya. Ini karena kemarin udah agak tinggi ekspektasinya sekarang direndah. Dulu dah. Karena ngeliat match kemarin. Iya nanti kecewa. Pokoknya sekian dari gue. Terima kasih untuk waktunya Bung Harpa. Siap sampai sama. Masih dulu. Ya sama. Nanti kita ada info-info menarik lainnya. Ingat, win is a win, no matter what tactic. Jose Mourinho tetap di Gegenpress Podcast. Alright.